Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 6 November, judulnya Saksi akan Kuasa Tuhan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yeremia 11 ayat 20. Tuhan semesta alam, yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, kepadamulah kuserahkan perkaraku. Amin. Seperti yang telah kita pelajari di pelajaran kelima, Allah telah memberikan kesempatan kepada bangsa-bangsa kafir untuk mengenal Dia dan berbalik dari jalan mereka yang jahat. Akan tetapi, mereka menolak dan pada akhirnya menghadapi penghakiman Allah. Dalam Yosua 7 ayat 6-9 membahas reaksi awal Yosua terhadap bencana yang menimpa mereka. Di ayat 9 terdapat prinsip teologis penting. Pada awalnya, Yosua terdengar seperti orang Israel di tengah-tengah kesulitan mereka setelah keluar dari Mesir. Mengatakan di Keluaran 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Dan kemudian Yosua juga berkata di Yosua 7 ayat 7, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Namun, segera setelah itu, Yosua menunjukkan keprihatinannya yang besar akan kerusakan yang akan terjadi pada nama dan reputasi Tuhan akibat kekalahan ini. Di dalam Yosua 7 ayat 9 dikatakan, apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Hal ini mengungkapkan sebuah tema dan prinsip yang menjadi inti dari tujuan Allah bagi Israel. Meskipun Allah ingin agar bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka melihat perkara-perkara besar yang akan Allah lakukan bagi umatnya yang taat kepadanya, mereka juga dapat, seperti yang dilakukan oleh Rahab, belajar tentang Allah Israel melalui kuasa penaklukan yang dilakukan umatnya. Di sisi lain, jika segala sesuatunya berjalan buruk, seperti yang terjadi di sini, bangsa-bangsa lain akan menganggap Allah Israel lemah dan tak berdaya. Ditulis dalam Bilangan 14 ayat 16, juga Ulangan 9 ayat 28. Ini dapat mendorong perlawanan bangsa Kanaan. Dengan kata lain, bahkan dalam konteks orang Ibrani merebut tanah itu, ada isu-isu dan prinsip-prinsip besar yang terlibat, termasuk membawa kehormatan dan kemuliaan bagi Allah yang juga merupakan satu-satunya harapan bagi orang-orang kafir dan juga bagi Israel. Dalam Ulangan 4 ayat 5-9, kita dapat melihat paralel antara Israel dan kesaksian mereka kepada dunia dengan kesaksian kita sebagai umat gereja Masehi Advent hari ke-7 pada masa kini. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti.
Yeremia 17 ayat 10. Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 17. Tuhan memberkati kita semua.